Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu NKI nomor 229 bait 1 dan 2. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak berkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh bersalah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah puji. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah, rantainya diuraikan, beri kemerdekaan, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaib anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah puji. Silakan duduk. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami. Dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu NKI nomor 87 bait 1 dan 3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Bacaan responsori kita diambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 9. Mazmur 62 ayat 2 sampai 9. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 62 ayat 2 sampai 9. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud mengembuskannya dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya.
bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jo Lukas. Kita menyanyi lagu NKI nomor 131, bait 1 sampai 2. Tenanglah kini hatiku, Tuhanku pimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat yang pertama kita akan doakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua kita doakan untuk pelayanan GMI Bandung Barat, Pos Padalarang, Sendawar dan Balikpapan. Kemudian ketiga kita berdoa untuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah tangga dari seluruh jemaat. Kemudian kita bersyukur untuk ulang tahun anak Daryl Hermawan dan juga anak Ferlita Sinaga. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini kembali lagi Tuhan, Engkau boleh pertemukan kami dalam ibadah online ini Tuhan. Kami bersyukur waktu demi waktu kami masih boleh ada kesempatan untuk beribadah. Dan pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau menyertai pemerintahan kami. Biarlah mereka diberikan hikmat akal budi di dalam memimpin, mengelola bangsa ini teristimewa Tuhan. Dalam mereka mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga bisa cepat teratasi dan juga vaksinnya sedang lakukan uji klinis, biar semua bisa berjalan lancar sehingga
seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksin ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di negara kami ini Tuhan. Biarlah selama masih ada kesempatan, selama kami masih memungkinkan untuk menginjili, biarlah Tuhan tolong kami boleh gunakan waktu dan sebaik-baiknya untuk boleh melakukan tugas panggilan Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di GMI Bandung Barat ini, pos Padalarang, Sendawar, Balikpapan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin gereja, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan teristimewa di masa pandemi ini Tuhan. Dan juga dengan tepat mereka boleh mengerti dan memahami kapan waktu yang tepat untuk memulai ibadah onsite juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, baik untuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan ataupun rumah tangga. Tuhan yang menolong, Tuhan pimpin mereka. Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang baik bagi kami. Beri kekebalan tubuh yang kuat bagi kami Tuhan. Terima kasih. Dalam studi anak-anak kami, walaupun kadang-kadang mungkin kami sebagai orang tua agak repot, tapi Tuhan tolong kami boleh diberikan kesabaran untuk menuntun, membantu anak dalam belajar secara online ini Tuhan. Pimpin berkati Tuhan juga untuk kesehatan kami, rumah tangga kami. Engkau juga yang memberkati, Engkau yang pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Daryl yang berulang tahun, juga Verlita. Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah Tuhan dari kecil mereka boleh kenal Tuhan, sehingga pada waktu besar mereka tidak menjauh dari Tuhan. Dari kecil mereka sudah dididik dalam firman Tuhan. Pada masa tuanya pun mereka boleh tetap tumbuh subur dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan NKI nomor 263 bait 1 dan 2 untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joe Lukas.
dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan juga ditegur oleh firman Tuhan. Kalau kami kurang percaya akan Engkau Tuhan. Tolong kami, topang kami, urapi hamba-Mu, pakai dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu tenanglah aku ini, jangan takut. Nas firman Tuhan hari ini didasari dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kemudian saya akan bacakan dari Markus pasal 6. Kita lihat ayat yang ke-48. Markus 6:48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam
ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab yang kita baca tadi situ katakan, Yesus berkata pada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, saya yakin kita tidak luput dari pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan ada kerikil-kerikil tajam yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita pun tidak luput dari masalah dan pergumulan. Ini adalah sebuah realita yang kita hadapi. Kita pasti menghadapi di dalam pergumulan kita. Tetapi di tengah pergumulan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi, ada janji Tuhan yang luar biasa kepada kita. Dia katakan, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Aku tidak akan membiarkan kamu seorang diri. Bahkan dalam Yesaya 49 katakan, aku tidak pernah melupakan engkau. Bukankah ini sesuatu janji Tuhan yang begitu luar biasa? Di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita mengalami badai gelombang dalam hidup kita, tapi Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam nats yang kita baca, mengisahkan pada kita bagaimana Yesus menyuruh mereka terlebih dahulu ke seberang. Dan kemudian dikatakan Yesus pergi ke atas bukit berdoa seorang diri. Nah, inilah merupakan kali pertama murid-murid mereka berangkat tanpa bersama dengan Yesus. Yesus pergi ke bukit berdoa. Seharian dia sudah lelah, sudah pelayanan. Tetapi justru disitulah Yesus tetap membutuhkan waktu dia bersama dengan Bapa. Dia menyuruh murid-muridnya pergi terlebih dahulu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mencatat waktu itu kira-kira masih petang, itu jam 6 petang. Dan hari baru jam petang dan belum malam. Dan kemudian mereka berlayar. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi dalam perjalanan mereka? Perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya itu, kemudian Alkitab mencatat diombang-ambingkan oleh angin yang bertiup berlawanan arah, itu angin sakal. Dan membuat mereka terjebak di danau itu. Dan membuat mereka kehabisan tenaga, kehilangan damai sejahtera. Dan mereka menjadi sangat-sangat takut. Padahal kalau kita memikirkan, bukankah murid-murid itu adalah orang-orang yang jago? Mereka nelayan handal. Mereka sudah biasa menghadapi badai dan ombak. Mereka bukan nelayan yang baru kemarin. Mereka sudah pengalaman. Tapi ini gelombang badai yang berbeda dengan gelombang yang biasa. Walaupun mereka sudah menjadi makanan sehari-hari, tapi gelombang ini berbeda dengan yang biasanya. Terlebih lagi mereka seharian mereka sudah lelah dan mereka sudah kehabisan tenaga. Dan di saat itu para murid menyadari akan bahaya yang mengancam mereka. Mereka berpikir mereka akan tenggelam dan mereka akan mati. Mereka awal mula mereka berpikir mereka sanggup mengatasinya, tapi ternyata mereka tidak sanggup. Kenapa? Gelombang badai yang datang begitu dahsyat, bahkan dikatakan itu angin sakal, dan membuat mereka begitu takut dan konsentrasi mereka menjadi buyar dan mereka tidak lagi fokus. Kenapa? Ketakutan. Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari lewat kisah yang kita sudah baca? Yang pertama, Yesus tahu dan memahami pergumulan murid-muridnya. Saudara sekalian Tuhan, Yesus yang memerintahkan mereka pergi. Dan saya yakin dan percaya Yesus juga tidak pernah akan meninggalkan mereka. Walaupun Yesus berada di atas bukit berdoa, tetapi dia tidak akan meninggalkan mereka. Terlebih lagi dia memerintahkan mereka untuk nyeberang terlebih dahulu. Di tengah situasi yang mereka alami saat itu, ketakutan, hilang damai sejahtera, mereka sudah kehilangan fokus. Dalam Markus yang kita baca di situ katakan Yesus tahu
mereka sedang dalam kepayahan. Yesus tahu mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Luar biasa kan kita punya Tuhan? Sekalipun dia berada di atas bukit, murid-murid di tengah lautan, di tengah danau, dengan jam 3 malam dini hari. Di tengah kekalutan hati mereka, Markus catat, Yesus tahu keadaan mereka. Di tengah keadaan yang demikian, apakah Yesus kemudian membiarkan mereka? Tidak. Justru kita lihat pada waktu Yesus tahu kondisi mereka dalam kepayahan, ketakutan, kehilangan damai sejahtera. Alkitab mencatat Yesus menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air. Dia datang untuk memberikan ketenangan kepada murid-muridnya. Saudara kasih oleh Tuhan, di tengah waktu Yesus datang, Yesus katakan, aku ini jangan takut. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ingat kembali saat kita masih kecil, kita pasti pernah merasakan ketakutan yang amat sangat. Terlebih lagi pada waktu mati lampu padam. Kita akan teriak, "Pa, Ma." Tetapi pada saat orang tua kita katakan, jangan takut, anak pasti masih teriak, "Pa, Ma, aku takut." Tapi ketika papa mama katakan, "Nak, jangan takut, papa ada di sini. Ini pegang nih. Ini papa pegang kamu. Enggak usah takut, papa ada di sampingmu." Saya yakin anak pasti akan mengalami ketenangan. Kalau papanya hanya katakan, "Jangan takut, Nak." Anak akan kasih takut. Kenapa? Dia seorang diri. Tapi kalau papa mamanya katakan, "Enggak usah takut, Nak. Papa mama di sini, ini loh papa. Ini. Papa pegang tanganmu, enggak usah takut." Dan saya yakin dan percaya saat itu juga mereka pasti akan apa? Anak pasti akan tenang. Demikian juga Yesus. Pada waktu dia berkata kepada murid-muridnya, dia bukan hanya katakan tenanglah, tapi dia katakan, "Aku ini." Baru janganlah takut. Dan bukan sekedar jangan takut, tetapi dia katakan, "Aku ini." Kamu tenang saja, aku bersama-sama dengan kamu. Yesus memberikan sebuah penghiburan, kekuatan pada murid-muridnya. Seperti seorang bapa yang memberikan ketenangan kepada anaknya. "Aku ini ada di sini, Nak, jangan takut." Yesus katakan, "Tenanglah, aku ini ada di sini, jangan takut." Dari bukan sekedar katakan jangan takut, tapi aku ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita bukankah seringkali banyak beban pergumulan yang kita hadapi. Terlebih lagi di dalam masa-masa pandemi COVID-19, banyak orang sedang bergumul. Bagaimana dengan masa depan pekerjaan saya? Bagaimana dengan pelayanan saya? Bagaimana dengan biaya hidup keluarga saya? Kita seringkali hanya membuat kita khawatir, kita takut akan hari esok kita. Tapi Yesus katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita katakan di masa pandemi ini, saya tidak tahu ya gereja Metodis, rata-rata gereja persembahannya drop. Di sini bagaimana? Drop juga. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Banyak gereja drop jemaat persembahan. Cuma kalau yang mereka transfer, paling 1-2 orang yang transfer. Jarang. Bahkan ada sebuah gereja besar. Ya, dia katakan, "Kalau kami tidak segera memulai ibadah, gereja kami akan bangkrut." Benarkah gereja akan bangkrut karena pandemi COVID-19? Saya yakin tidak. Itu sebabnya Tuhan katakan, "Tenang, aku ini." Saudara sekasih oleh Tuhan, gereja kami pun tetap kena imbas terjun bebas persembahan. Yang saya katakan hanya beberapa orang yang transfer persembahan. Beberapa. Hanya beberapa. Walaupun kita umumkan kalian kumpul dulu atau apa, kita tidak tahu realita bagaimana. Terus bagaimana biaya hidup kami sebagai hamba Tuhan? Juga drop. Gereja dapat persembahan dari jemaat sangat minim. Terpaksa pun kami diberikan juga sangat-sangat minim. Tetapi apakah kami bisa hidup?
Tetap bisa sampai hari ini. Dari mana? Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Justru disitulah pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Bahkan di tengah situasi yang demikian, apalagi awal-awal COVID, PSBB. Banyak orang WA, Pak Lukas bisa tolong RT saya, RW saya adakan pembagian sembako, bisa enggak kasih persembahan. Padahal itu saya di Kopo, dia di kota. Oke, saya kasih. Pertama saya kasih paket. Kedua, tidak lama kemudian, Pak, mau ada yang lagi. Yaudah, saya kasih uang aja ya, kamu yang kelola, kasih. Belum lagi ada teman, Pak Lukas, bisa bantu enggak? Ini banyak hamba Tuhan di pedesaan butuh dana, kita butuh bantuan. Saya ngomong, tidak sekarang, nanti 1 minggu 2 minggu kemudian ya. Karena minggu-minggu itu sudah terlalu banyak saya. Oh ya enggak apa-apa. Padahal dalam hati kecil saya, sebenarnya saya juga butuh. Tapi saya tahu, Tuhan katakan apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Bahkan saya pernah khotbah di satu seri khotbah di Renungan Penuntun Hidupku yang pertama itu dengan sebuah judul God is enough for me. Kalau Tuhan yang saya percaya adalah gembala saya, itu sudah cukup bagiku. Dan itu sebabnya sampai hari ini saya rasakan Tuhan itu sudah cukup. Tuhan cukupkan apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya mau. Pada waktu saya bergumul untuk bayar biaya kuliah anak saya. Anak saya, Pak, bagaimana ini? Kamu berdoa dan juga belajar sungguh-sungguh. Untuk urusan bayar uang kuliah, itu tanggung jawab orang tua. Dan papa mama pasti akan juga berdoa, memohon pertolongan pada Tuhan. Kamu tenang, pasti ada. Saudara sekalian, betul. Dikala anak ini sudah harus bayar uang kuliah, Tuhan sediakan. Waktu itu mau bayar apa lagi? Ada. Tuhan sediakan pada waktunya. Belum lagi saya sama beberapa teman kami juga bergabung. Juga kami seringkali membagi sembako buat orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari teman saya katakan, pada waktu mereka tanya, Pak, di mana persembahan di gereja? Saya bilang drop. Bapak perlu enggak bantuan sembako? Saya bilang enggak lah, buat orang lain saja. Sampai hari ini saya katakan Tuhan itu cukup bagi saya. Saya bilang sampai hari ini Tuhan cukup. Karena saya tahu Yesus mengerti beban pergumulan saya. Yesus tahu, itu sebabnya Yesus katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Bahkan anak saya katakan, wah, justru di masa-masa ini stok susu tidak pernah habis ya, selalu ada. Malah bukan masa pandemi, malah sering kali dia mau minum susu, biasa tidak ada. Malah justru masa-masa ini ada. Begitu mau habis, saya beli lagi. Mau habis, saya beli lagi. Karena saya tahu itu perlu buat kesehatan. Di tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, ingat Yesus katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Yesus mengerti dan memahami segala beban pergumulan kita. Yesus tahu apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan saat ini. Dikala murid-muridnya sedang bergumul, ketakutan. Markus katakan Yesus tahu kepayahan mereka. Yesus datang menghampiri mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus tahu dan memahami pergumulan murid-muridnya. Yesus juga tahu pergumulan pribadi kita demi pribadi. Dan Yesus katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Bukan sekedar mengikut Yesus, tapi juga harus mengandalkan Dia. Bukan saja kita mengikut Dia, tapi justru kita juga harus mengandalkan Dia. Betul-betul menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita menjadikan Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, bukankah murid-murid Yesus sudah mengikut Yesus dengan intens? Dan bukankah juga mereka baru kembali, mereka juga penuh percaya diri, mereka kembali mengusir setan-setan. Dan juga mereka sudah menyaksikan karya Yesus yang melampaui akal manusia. Bahkan kalau kita lihat,
Mereka juga melihat, menyaksikan Yesus meneduhkan danau yang bergelora. Dan terlebih lagi mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan bahkan sisa 12 bakul. Dari mana? 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid Yesus sudah melihat. Murid-murid Yesus menyaksikan kuasa Yesus dalam kehidupan mereka. Namun hal itu tidak serta-merta membuat mereka mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan menerimanya secara tepat. Mereka kembali bertindak seolah-olah mereka tidak pernah mengalami kuasa Yesus. Itu di ayat ke-49. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini memberikan gambaran kepada kita. Menggambarkan mata rohani yang buta atau picik. Buta karena memang tidak bisa melihat dengan benar. Picik karena setelah melihat dan mengenali pun tetap tidak mau percaya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pikiran mereka sudah begitu bodoh dan tidak bisa berpikir lagi. Hati mereka menjadi degil. Saudara sekalian, kata degil ini dalam bahasa Yunani punya pemahaman tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras dan tidak kunjung paham. Sehingga Yesus pada waktu Yesus datang pun berjalan di atas air untuk menolong mereka. Mereka berpikir itu hantu. Setelah Yesus menenangkan dan meneguhkan hati mereka, barulah ia teduhkan angin ribut itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada murid-murid itu mungkin juga terjadi pada diri kita. Meski kita menyebut diri kita anak Tuhan, kita mungkin menyebut diri orang-orang yang sudah aktif beribadah melayani Tuhan. Tapi apakah kita sudah betul-betul mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya bagi kita secara pribadi? Apakah kita sudah mengandalkan Dia, menjadikan Dia sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita? Apakah benar kita betul-betul menggantungkan seluruh hidup kita kepada Dia? Mungkin hati kita juga degil. Ini bisa terlihat dikala kita sedang menghadapi masalah. Adakah kita sepenuhnya bergantung sama Dia? Berapa hari lalu, tepatnya hari Rabu kemarin, saya bersama-sama beberapa rekan, karena saya ada satu pelayanan bersama rekan. Ada salah satu rekan kami selama ini, dia juga memang bersama kami dalam pelayanan. Bantu kami pelayanan di tim ini. Suatu hari kami dapat laporan bahwa orang ini ambil barang dagangan tapi tidak bayar. Dia bayar sebentar, hanya tunggak sampai sekian juta. Dia pinjam sana pinjam sini, ada kalanya tidak kembalikan. Pada waktu orang tagih, dia marah malah ngancam. Kamu jangan main-main. Saya punya teman ormas, saya punya anggota teman ini. Bahkan berani-berani dia katakan, saya berani diperhadapkan dengan orang itu. Padahal pada waktu dia WA ke kami, kalimat itu dia sudah rubah, dia sudah edit. Pada waktu teman saya tanya kepada yang orang yang dia utang itu, dia bilang enggak. Dia sudah edit itu berarti. Saya tidak pernah tulis itu, tapi dia sendiri sudah itu berubah-ubah. Teman saya katakan, mohon enggak, saya mentor kamu supaya kamu bisa bisnis sehingga kamu maju dan kamu betul-betul belajar mandiri dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tapi tidak mau. Dia maunya apa? Dibantu terus setiap bulan. Teman-teman katakan, kita mau kasih kamu kail, kamu belajar. Tidak mau. Saya mau uang. Terakhir kita tidak kasih. Dia marah. Hatinya sudah tertutup, sudah degil. Dinasihati sana sini sudah tidak bisa. Setiap bulan kami kasih dia sembako. Baru akhir bulan telepon teman saya WA, kok sembakonya kapan kirim? Saya sudah menipis ini. Loh, kita biasa kirim minggu pertama atau minggu kedua. Kalau saudara kita pasti hubungi. Nah, pada waktu dia datang, memang sembako semua ada di rumah. Saya nasihati dia,
teman-teman punya hati menolong kamu. Bukan kamu saja yang susah, teman-teman juga punya dampak, tapi mereka masih peduli kepada kamu. Tapi kamu belajarlah bangkit, berserah sama Tuhan. Tuhan menolong kamu, tapi kamu jangan belum waktunya tagih terus. Dia tidak bisa terima. Kenapa? Hati dia sudah tertutup oleh sesuatu yang tebal, mengeras dan tidak kunjung paham. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimanakah supaya hati kita tidak degil? Tetaplah kita setia dan mengambil waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Yesus di tengah kepadatan pelayanan, kelelahan, dia tetap punya waktu teduh bersama dengan Bapa di surga. Pelihara hidup rohani kita dengan merenungkan firman-Nya dan berdoa seperti yang diteladankan oleh Yesus dan menuruti segala perintah-Nya. Dan saya yakin dan percaya pandangan tebal itu akan kemudian tipis dan kemudian akan kita melihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita menjalin relasi intim dengan Dia, maka kita akan dimampukan untuk mengerti dan mempercayai Dia dengan benar, serta kita makin mengenal Dia dan belajar melibatkan Dia dalam segala hal, maka kita akan memperoleh ketenangan sekalipun badai bergelora. Penyerahan penuh kepada Dia. Ada lagu kan katakan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita berserah kepada Tuhan, maka kita lihat Tuhan akan turun tangan menolong kita. Tapi kalau hati kita degil, tutup terus, yang kita alami hanya Tuhan biarkan saya. Padahal Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tangan Tuhan terus terulur. Hanya karena kita degil, kita tidak pernah merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, tetap fokus kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu Yesus datang berjalan di atas air untuk menenangkan mereka, murid-murid berteriak, itu hantu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk memastikan bahwa itu betul-betul bukan hantu. Kan Yesus katakan, ini aku. Dan Petrus katakan, kalau memang itu engkau, suruh aku turun dan berjalan di atas air. Dan Yesus katakan, kemarilah. Dan kemudian Petrus dengan gagah berani, dia turun ke atas, jalan di atas air. Awal mula dia berjalan, begitu nyaman, begitu indahnya. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia mulai merasakan angin tiup sana sini, gelapnya malam, gelombang itu, mata dia mulai tidak fokus kepada Tuhan. Hati dia tidak lagi berfokus pada Tuhan, tapi dia berfokus pada badai, angin, gelombang, pekatnya malam itu. Di saat dia tidak fokus lagi pandangannya kepada Tuhan, di saat hati dia tidak condong lagi pada Tuhan, tetapi hati dia ke gelombang, badai dan pekatnya malam itu, akhirnya apa yang terjadi? Maka Alkitab katakan, maka saat itu Petrus mulai tenggelam. Di saat dia tenggelam, satu doa yang sangat-sangat pendek yang dia lontarkan, Tuhan tolonglah aku. Di saat yang sama kita lihat tangan Tuhan segera memegang Petrus dan bisa naik kembali. Artinya apa? Tuhan selalu ada menolong kita di saat yang sekalipun sangat-sangat genting krisis. Tuhan ada di situ bersama kita dan siap menolong kita. Di saat itu, di saat Petrus mulai berseru, Tuhan tolong saya. Di saat itu juga tangan Tuhan langsung mengangkat Petrus. Bukankah Tuhan kita begitu luar biasa? Dia katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan kemudian pada waktu mereka sudah naik di atas perahu, maka dikatakan, tenanglah ombak itu, tenanglah angin itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu Petrus tidak fokus, dia tenggelam. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu hati kita tidak lagi fokus pada Tuhan, kita kepada kekhawatiran dunia ini, maka saya yakin dan percaya kita akan seperti Petrus, akan tenggelam. Kita akan terbawa arus. Tapi kalau hati kita tetap fokus
Bukan berarti badai tidak ada, gelombang tidak, tetap ada. Tetapi pada waktu hati kita tetap pada Tuhan, maka kita ada badai pun kita tetap bisa berjalan dengan tenang. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah momen kita lihat Petrus berdoa hanya begitu singkat. Tapi Tuhan juga menolong dia. Di dalam situasi yang demikian, tidak ada cara lain kecuali dia berteriak, minta tolong kepada Tuhan, memohon pada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan mengulurkan tangannya menolong Petrus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah badai yang menerpa kita, Tuhan tidak akan biarkan kita seorang diri. Ia selalu menyertai kita. Ia tahu persis bagaimana meredakan badai itu. Yesus sanggup memberikan kepada kita kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan kita akan mengalami sebuah kemenangan. Ia ingin membawa kita kepada pengalaman iman yang menakjubkan. Asal saja fokus kepercayaan kita tetap kepadanya. Dia ingin kita boleh mengalami pengalaman iman yang menakjubkan. Di tengah beban pergumulan kita, berserulah kepada Tuhan. Pandanglah padanya. Dia ada bersama dengan kita dan siap mengulurkan tangannya menolong kita. Sekali lagi, kalimat Tuhan yang menghibur kita. Tenanglah, masih ada Tuhan yang mampu menolong kita. Tenanglah, aku ini ada, jangan takut. Hanya perkataan Tuhan yang dapat memberikan ketenangan sejati. Hanya perkataan Tuhan yang dapat memberikan ketenangan sejati. Sekali lagi, di tengah beban pergumulan kita ingat, Tuhan tahu dan Tuhan memahami pergumulan kita. Kemudian yang kedua, biarlah hati kita berserah penuh kepada Dia. Dan juga yang ketiga, walaupun ada badai, gelombang, pergumulan yang berat datang menghimpit kita, biarlah hati kita, pikiran kita, mata kita tetap fokus kepada Tuhan. Pada saat kita fokus pada Tuhan, maka kita akan mengalami sebuah ketenangan yang luar biasa. Bukankah Yesus katakan, damai sejahtera kutinggalkan padamu. Hanya perkataan Tuhanlah yang dapat memberikan ketenangan sejati. Sekali lagi, hanya perkataan Tuhanlah yang bisa memberikan ketenangan sejati kepada kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Tuhan, ampuni kami, kadang-kadang kami menjadi lemah. Kadang-kadang kami menjadi kalut dalam hidup kami. Kami tidak fokus lagi kepada Tuhan. Bahkan ada kalanya kami menyalahkan Tuhan. Di manakah Tuhan? Kalau Engkau mengasihi saya, kenapa saya alami peristiwa ini? Padahal sebenarnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hanya fokus kita yang kita sudah tidak lagi pada Dia seperti Petrus. Yesus ada di depan dia, tapi karena dia lebih merasakan gelombang kiri kanan dan dia tidak kepada Yesus, hanya membuat dia tenggelam. Tuhan, tolong kami, ampuni kami, biarlah kami boleh percaya bahwa Engkau memahami sepenuhnya beban pergumulan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Engkau selalu siap menolong kami, Tuhan. Tuhan, ampuni kami, Tuhan, dan biarlah perkataanmu, firman-Mu, itulah yang meneduhkan hati kami. Perkataanmu itulah yang menguatkan kami. Perkataanmu itulah yang menopang hidup kami, sehingga kami boleh tetap tegar di masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hiburkan kami, kuatkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu NKI nomor 266 bait 1 dan 2. Jemaat dipersilahkan berdiri. Badai toba
yang tetap teguh. Siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Amin. Doksologi dilanjutkan dengan pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung gereja, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.